Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil basmalah. Bismillah. Wa yanbaghi an yata'addaba bi hadhil hisal. Dan hendaknya seorang murid beradab atau beretika dengan sifat-sifat ini. Hendaknya seorang murid beradab dengan sifat-sifat ini. Beradab dengan sifat-sifat ini. Allati arsyada ilaiha Aliyun karamallahu wajhahu. Yang telah ditunjukkan oleh Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya. Yang telah ditunjukkan oleh Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya atau memuliakan beliau. Yang telah ditunjukkan oleh Ali, semoga Allah memuliakannya. Wa an yarudda ghibata syaikhihi, dan hendaknya seorang murid itu menolak menggibahi syekhnya. In qadaro, kalau mampu. Ngomongin lah satnya. Hah? Menolak menggibah syekhnya atau gurunya. In qadaro, kalau mampu. Fa in ta'azzara alaihi, maka kalau tidak mampu. Enggak ada sih. Hah? Sebelah mana alaihi? Dari mesat nanti tulis. Sebelah mana antum? Sebelah ta'azzara. Oh, lu enggak ada alaihinya. Fa in ta'azzara alaihi. Oke. Oh, di sini ada alaihi nih. Aku boleh tulis saat langsung aja. Yang tertinggal. Dan maka kalau tidak mampu, ya kan? Ya, jika uzur sama aja jika tidak mampu. Nah. Mana tadi? Kok hilang? Fariqa dzalikal majlis. Tinggalkan majlis itu. Maka kalau tidak mampu kita menggibahi, menolak tidak menggibahi guru, raddaha, maka tolaklah. Dengan apa? Dengan fariqa dzalikal majlis, dengan meninggalkan majelis tersebut. Faslun, at-talibu fi majlisil ilmi. Pasal penuntut ilmu dalam majlis ilmu atau murid dalam majlis ilmu.
Wa yadkhulu, dan hendaklah dia masuk, ala syaikhihi, kepada syekhnya, kamilal khisali, kamilal khisali, dengan etika yang sempurna. Matang gitu bisa. Dengan etika yang sempurna, atau dengan sifat-sifat yang sempurna. Dah? Mutanazzofan, dalam keadaan suci atau dalam keadaan bersih, bima dzakarnahu, dengan apa-apa yang telah kami sebutkan, fil muallimi, pada adab, bima dzakarnahu, dengan apa-apa yang telah kami sebutkan, dengan apa-apa yang telah kami sebutkan, fil muallimi, pada bab seorang guru. Mutatahhiron, dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Musta'milan lisiwaki, musta'milan lisiwaki, dalam keadaan bersiwak, sudah bersiwak. Musta'milan lisiwaki, dalam keadaan bersiwak. Farighul qalbi, mengosongkan hati. Mengosongkan hati. Minal umuri syaghilati, dari perkara-perkara yang menyibukkan. Minal umuri syaghilati, dari perkara-perkara yang menyibukkan. Yang menyibukkan. Dari perkara-perkara yang menyibukkan. Wa alla yadkhula, dan tidaklah seorang murid itu masuk wa alla yadkhula, dan tidaklah seorang murid itu masuk bi ghairi isti'dzanin, tanpa izin. Tanpa izin atau tanpa minta izin boleh. Bi ghairi isti'dzanin, tanpa izin. Idza kana syaikhu fi makanin, apabila seorang guru di suatu tempat,
apabila seorang guru di suatu tempat yahtaju fihi, membutuhkan padanya ila isti'zanin, membutuhkan padanya izin. Ila isti'zanin. Wa an yusallima 'alal hadirina, dan hendaklah dia seorang murid memberikan salam kepada yang hadir. Hendaklah seorang murid memberikan salam kepada yang hadir. Berikan salam kepada yang hadir. Idza dakhala, jika masuk. Wa yakhussuhu, dan mengkhususkan untuk gurunya atau syekhnya. Dunahum bitahiyati. Dunahum, selain mereka, dengan salam. Ada banyak. Dunahum selain. Hah? Dunahum selain. Selain. Mereka dengan salam. Heeh. Nanti kira apa? Yang lebih mudah di bawah. Ada mana? Ini enggak selain. Wa an yusallima alaihi, dan hendaklah dia memberikan salam kepadanya. Wa an yusallima alaihi, dan hendaklah dia memberikan salam kepadanya, kepada si guru. Sudah? Hah? Wa an yusallima alaihi, dan hendaklah dia memberikan salam kepadanya. Nggak ada itu susah. Serius ya? Aduh, Pulang dulu nama tahiyah tuh. Pulang dulu nama itu nggak ada. tahiyah. Tarik garis bisa. Hah? Tarik garis. Dari sini. Oh, Kan iya. selalu nama tahiyat kan? Bertahiyah. Astagfirullahaladzim. Sebelum izan sorofa ya? Iya. Ya Allah. Tinggal ditarik doang kan. Hah? Garis. Sini aja ya. Iya, Wah, sini. Makanya bilang tadi Dunahum koma, Sorofa koma gitu. Oh, Kayak nyambung gitu. makanya iya Oh, koma. sebuah ketinggalan. Wa an yusallima alaihi wa alaihim. Alaihim. Oh, iya ya. Kalau dia mau pergi, salam lagi. Ya. Orang dulu full adab nih. Tapi kalau sekarang kayak gitu kayak kaku ya, bener gak sih? Hah? Tongkrongan. Hah? Tongkrongan. Majelis ilmu kan. Iya. Kayak gimana sih ya kalau sekarang? Kayak Mereka banyak. kalau Kayaknya kok masih deh. masih. Kayaknya sih. Soalnya nggak biasa kan, Iya. kayak Ya kaku. kayak aleman gitu ya. Ya malu. Kayak dibuat-buat seolah-olah. Wah, Kayak seolah-olah. menghadirkan sunnah tuh. Sabar. Udah? Wa an yusallima alaihi wa alaihim, dan hendaklah dia memberikan salam kepada gurunya dan kepada yang lain. Dalamnya. Kepada hadirin. Wa alaihim tuh.
Mm-mm. Idzan sorofa, kalau bubar apa Anda artinya idzan sorofa? Udah nyambung sama ini kan? Bubar kan? Yusalima alaihi wa alaihim idzan sarafa. Sampai dia koma memberi salam kepada gurunya dan kepada mereka. hadirin jika dia pergi. Murid. Kalau bubar, kalau dia pergi meninggalkan majelis itu, hendaklah dia memberikan salam kepada gurunya dan kepada hadirin idzan sorofa, kalau bubar dari majelis atau keluar dari majelis. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang telah datang pada sebuah hadis sebagaimana yang telah datang pada sebuah hadis, falaisatil ula, maka bukanlah yang pertama, bi ahaqqa, lebih berhak, minatsaniyati, dari yang kedua. Lebih berhak dari yang kedua, bukanlah yang pertama lebih berhak dari yang kedua. Titik. Ada lanjutan. Udah titik. Allah yang salam. Pertama. Yang pertama itu lebih berhak daripada yang kedua. Kayak Awal. al-awal fal awal. Dia kan lebih mengucapkan salam kepada gurunya dulu, baru ke yang lainnya. Kayak gitu. Kayak setoran juga tuh kan. Kayak nunggu setoran. Yang awal tuh yang lebih utama. Mungkin dia ini lebih ke wayahus suhu tuh nih, mengkhususkan. Makanya mengkhususkan kepada salam penghormatan kepada si guru itu. Iya. Utama kan guru cuma hadirin. Nah, udah semua ya. Sedikit bahas kemarin sifat-sifat guru yang layak diambil ilmunya. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dari hak seorang guru kepadamu adalah kamu mengucapkan salam kepada manusia secara umum dan mengkhususkan salam selain pada hadirin dengan salam penghormatan kepada si guru. Dan hendaklah kamu duduk di depannya guru, dan janganlah kamu menunjuk dengan tanganmu, dan janganlah kamu juga memberikan isyarat dengan kedua matamu, dan janganlah juga bagi seorang murid itu mengatakan pendapat si fulan untuk menyangkal perkataan gurunya. Dan janganlah juga bagi seorang murid itu menggibahi gurunya. Jangan juga berbisik-bisik ketika berada di majelisnya. Dan jangan juga meraih bajunya jika si guru itu sedang berdiri. Dan jangan juga bagi seorang murid itu dia bertanya-tanya kepada si guru ketika si gurunya itu sedang malas. Dan jangan juga
bagi seorang murid itu berpaling atau merasa cukup, merasa puas dari bersahabat dengan gurunya. Dan hendaklah sebagai seorang murid dia beradab dengan gurunya dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi oleh Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah memuliakan beliau. Dan hendaklah juga bagi seorang murid dia menolak untuk menggibahi gurunya kalau mampu. Dan apabila dia tidak mampu, hendaklah dia menolaknya dengan cara meninggalkan majelis yang ada di situ menggibahi gurunya. Bab murid dalam majelis. Dan hendaklah seorang murid itu ketika masuk ke dalam majelis, dia masuk dalam keadaan kamilal khisal, dalam keadaan etika yang penuh, etika yang sempurna. Kemudian juga dia masuk dalam keadaan bersih sebagaimana yang telah disebutkan di bab seorang guru. Kemudian juga dalam keadaan suci, dalam keadaan bersiwak, dan juga dalam keadaan hati yang kosong dari perkara-perkara yang menyibukkan. Dan janganlah seorang murid masuk tanpa izin dari gurunya. Kalau si guru itu di suatu tempat yang mana di sana membutuhkan izin. Sebagaimana ada dulu di kisah Nabi, ada seorang sahabat yang ingin bertemu kepada Nabi. Kemudian Nabi menyuruh kepada pembantunya untuk agar diajarkan etika gimana caranya kalau ketika ingin bertemu seseorang. Dan ketika Nabi memberitahukan pembantunya, si tamu ini udah mendengar gitu. Akhirnya tamu itu mengikuti apa yang tadi dibilang Nabi kepada pembantunya, itu pertama mengucapkan salam, baru mengucapkan apa yang ia ingin sampaikan dari hajatnya. Kemudian dia juga hendaknya bagi seorang murid itu dia mengucapkan salam kepada para hadirin, pada orang-orang yang telah hadir di majelisnya guru ketika memasuki majelisnya si guru. Wa yahussuhu dunahum bitahliyah, dan dia juga harus mengkhususkan salam penghormatan kepada gurunya dari para hadirin. Dan hendaklah dia juga mengucapkan salam kepada hadirin dan kepada gurunya dan kepada hadirin idzan sorofa, ketika telah meninggalkan majelis, sebagaimana yang di hadis sebutkan, falaisatil ula bi ahaqqa minats tsaniyah, bukanlah yang pertama itu dia lebih berhak daripada yang kedua, yang artinya orang yang pertama itu lebih berhak daripada orang yang kedua. Dan baca. Dan hendaknya seorang murid menolak menggibahi gurunya. Pada rumah-rumah suka minta antar kalau udur ayahnya rasanya kalau daripada majlis jangan meninggalkan majlis tersebut. Seluruh adapun yang itu pasal seorang murid di majlis ilmu Maidukulu ala syekhi, dan hendaknya dia masuk ke syekhnya dan karena suasana dalam keadaan kursi bima zakar dengan apa yang telah disebutkan bil muallimi pada bab seorang guru mutatahiran dalam keadaan suci.
مستعملا بسواك كلام سواك فارغ القلب المقتنع من الأمور الشاكرة في دار perkara menyebutkan wala yadkhulu dan tidaklah seorang murid itu masuk ghair isti'dan dengan tanpa izin tidak akan syekh apabila seorang guru di makan ini yahtaju fihi di suatu tempat membutuhkan padanya ila isti'dan ini untuk izin wa an yusallim ala al-hadirin dan dia boleh memberikan salam kepada yang hadir tidak ada kalau jika masuk wa yakhussuhu dengan mengkhususkan syekhnya dunahum bitahiyati selain mereka dengan salam wa ayyusallim alaihi wa alaihim dan kalau dia memberikan salam kepadanya guru dan yang lain inal surafa jika bubar majlis kama ja'at fil hadis bagaimana keberadaan dalam hadis Alaisatil ula bi ahaqqa min tsani maka bukan yang pertama lebih berhak dari yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ay yata'addaba bi hadhihi al-khisali wa yanbaghi dan seyogianya ay yata'addaba bi hadhihi al-khisali beradab siapa murid bi hadhihi al-khisali dengan sifat-sifat ini allati arsyada ilaiha yang telah ditunjukkan kepadanya murid Aliyun karamallahu wajhah Ali oleh Ali karamallahu wajhah semoga apa karamnya memuliakan siapa Allah wajhah akan wajahnya wa ayyuradda ghibata syaikhihi dan hendaknya dia menolak untuk menggibahi syekhnya in qadara jika mampu fa in ta'azzara alaihi raddaha dan jika dia uzur fa in ta'azzara dan jika dia tidak bisa alaihi raddaha untuk menolaknya untuk menolak menggibahkan syekhnya fariqa zalikal majlis maka tinggalkanlah majelis itu faslun ay hadza faslun adapun ini itu pasal at-talibu fi majlisil ilmi seorang murid di dalam majelis ilmu wa yadkhulu ala syaikhihi kamilal khisali dan hendaknya si murid masuk datang kepada gurunya kamilal khisali dalam keadaan dengan sifat-sifat yang sempurna mutanazzafan dalam keadaan bersih bima dzakarnahu sebagaimana yang telah kita sebutkan fil muallimi di dalam bab muallim mutatahhiran dalam keadaan suci mustahmilan lisiwaki dalam keadaan menggunakan siwak farighal qalbi mengosongkan hati minal umuri asyaghilati dari umur-umur yang menyibukkan wa alla yadkhula bi ghairi isti'dani dan tidak masuk siapa murid bi ghairi isti'dani dengan tanpa izin jika kana syaikhu fi makanin yahtaju fihi ila isti'dzanin jika ada siapa guru di tempat yang membutuhkan izin untuk masuk ke dalamnya wa ayyusallima 'alal hadirina dan hendaknya si murid memberi salam kepada orang-orang yang hadir di sana jika dakhala jika dia masuk wa yakhussuhu dunahum bittahiyati wa yakhussuhu dan mengkhususkan siapa murid hu akan gurunya gitu nih dunahum bittahiyah selainnya dengan tahiyat dengan salam idan wa ayyusallima alaihi wa alaihim idan sarafa dan hendaknya si murid memberi salam kepada gurunya dan kepada al-hadirin idan sarafa jika dia pergi atau bubar kama jaa fil hadithi sebagaimana yang telah datang di dalam hadis disebutkan falaisatil ula bi ahaqqa minas saniyati dan tidaklah yang awal lebih berhak daripada yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشده إليه علي كرم الله وجهه dan seyogianya
untuk murid untuk beradab dengan etika yang Ali radhiyallahu anhu telah menunjukkan kepadanya. Semoga Allah memuliakan wajah beliau. An yarudda ghibata shaykhihi in qadara wa in ta'azzara alaih raddaha daripada majlis. Dan dia seorang murid menolak menggibah gurunya jika dia mampu, dan jika dia beruzur atas menggibah maka dia menolaknya dengan pergi dari majlis tersebut. Faslun talibi fi majlisil ilm. Pasal penuntut ilmu di majlis ilmu. Wa yadkhulu ala syaikhihi kamilul khisali. Dan dia masuk pada syaikhnnya dalam keadaan sempurna etikanya. Mutanazzafan bima dzakarnahu fil muallim. Dan dalam keadaan bersih sebagaimana yang telah disebutkan di bab seorang guru, bab guru. Mutatahhiran musta'milan bisiwaki. Dalam keadaan suci, dalam keadaan menggunakan siwak. Fadghal qalbi minal umur syaghilah. Mengosongkan hati dari perkara-perkara yang menyibukkan. Wa alla yadkhula bi ghairi idzin. Dan dia tidak masuk tanpa izin. Idza kana asy-syaikhu fi makanin yahtaju fihi ila isti'danin. Jika seorang guru di tempat yang di dalamnya itu membutuhkan terhadap izin. Wa yusallim 'ala al-hadirin idza dakhal. Dan dia memberikan salam kepada para hadirin jika dia masuk. Wa yakhussuhu dunahum tahiyyah. Dan mengkhususkan tahiyat dan mengkhususkan kepada guru kepada selain mereka dengan tahiyat. Wa an yusallim alaihi wa alaihim idza sarafa. Dan dia memberikan salam kepada guru dan kepada hadirin jika dia mau bubar. Kama jaa fil hadits alaysatil ula bi ahqqa min ats-tsaniyah. Sebagaimana yang telah datang ya, dalam hadis, maka tidaklah yang pertama lebih mulia dari yang kedua. Ya. Subhanallah. Enggak ada dia. Ya, ada apa? Ya, belum, Bang. Ada ente doang nih, coba. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. Jadi